Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Sesaji Sawah, Ritual Gaib di Balik Panen. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, di bawah langit yang kerap disabut kabut pagi, Rina, gadis berusia 15 tahun, menjalani hari-harinya dengan sederhana namun penuh makna. Rumahnya sebuah bangunan bambu sederhana dengan atap genteng yang mulai rapuh, berdiri di ujung kampung, dikelilingi sawah yang menghijau. Bersama neneknya Mbok Sari, Rina menjalani kehidupan yang penuh kasih. Meski bayang-bayang kerinduan akan ibunya, Wulan selalu mengintai. Wulan telah merantau ke Jakarta sejak Rina masih balita, bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Setiap bulan kiriman uang dari Wulan tiba tanpa pernah telat. Disimpan rapi oleh Mbok Sari dalam kaleng bekas biskuit di bawah ranjang kayunya. "Ini buat masa depan kita, Rin," ujar Mbok Sari dengan suara lembut. Tangannya yang keriput mengelus kepala Rina membuat gadis itu tersenyum meski hatinya sering rindu. Kerja keras Wulan membuahkan hasil. Dari tabungan bertahun-tahun, mereka akhirnya mampu membeli sepetak sawah kecil di pinggir desa. Sawah itu meski awalnya hanya seluas halaman rumah, menjadi kebanggaan keluarga. Mbok Sari dengan semangat tidak pernah pudar meski usianya sudah menua. Sering mengajak Rina ke sawah, mengajarinya cara menanam padi, menyiangi rumput, dan mengatur aliran air dari parit. "Tanah ini hidup, Rin. Kalau kita rawat, dia akan balas budi," katanya suatu sore sambil menunjuk hamparan padi yang mulai menguning. Beberapa tahun kemudian, berkat panen yang konsisten dan pengelolaan yang cermat, mereka mampu membeli beberapa petak sawah lagi. Panen melimpah membawa kecukupan, bahkan sedikit kemakmuran yang jarang ditemui di desa itu. Tetangga mulai memuji, memanggil Mbok Sari petani sukses dengan nada kagum. Tapi Rina dengan kepekaan anak remaja sering menangkap tatapan aneh di balik senyum mereka. Ada yang seperti iri, ada pula yang seolah menyimpan rahasia. Namun di tengah kebahagiaan itu sesuatu mulai mengganggu. Mbok Sari yang dulu selalu ceria dan kuat, mulai mengeluh tentang gatal-gatal di kulitnya setiap selesai musim panen. Awalnya ia menganggapnya sepele, hanya menggaruk lengan atau kakinya sambil tertawa. "Mungkin aku kena semut, Rin." Tapi gatal itu makin parah, meninggalkan bekas merah di kulitnya yang kian hari kian memburuk. Rina yang mulai khawatir mencoba menenangkan neneknya. "Mungkin alergi, Mbok, besok kita ke dokter ya," katanya, meski di dalam hatinya ia merasa ada yang tidak wajar. Anehnya setiap kali Wulan pulang kampung untuk menengok mereka, gatal-gatal itu menghilang seperti disihir. Mbok Sari kembali ceria, bercanda dengan tetangga dan sibuk mengurus sawah. Tapi begitu Wulan kembali ke Jakarta dan musim panen tiba, gatal itu muncul lagi, lebih ganas dari sebelumnya. Rina mulai memperhatikan pola ini, tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Di desa yang penuh cerita mistis, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apakah ini sekedar penyakit, atau ada sesuatu yang lebih gelap mengintai keluarga mereka? Malam itu saat bulan purnama menerangi sawah di belakang rumah, Rina duduk di beranda bersama Mbok Sari. Angin malam membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang riuh. "Mbok, kenapa gatal si Mbok selalu datang pas panen?" tanya Rina hati-hati, tidak ingin membuat neneknya risau. Mbok Sari hanya tersenyum kecil, matanya menatap jauh ke arah sawah. "Mungkin sawah ini punya cerita sendiri, Rin. Kita cuma perlu dengerin," jawabnya dengan nada penuh teka-teki. Rina tidak mengerti, tapi kata-kata itu membuat bulu kuduknya merinding. Di kejauhan ia seperti mendengar suara desis aneh dari arah sawah. Tapi ketika ia menoleh tidak ada apa-apa selain kegelapan. Malam itu untuk pertama kalinya Rina merasa
Sawah yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarganya menyimpan rahasia yang tidak ia pahami. Hari-hari berlalu dan keluhan Mbok Sari tidak kunjung reda. Gatal-gatal yang awalnya hanya mengganggu kini berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Kulitnya yang dulu halus kini dipenuhi bercak merah yang kadang berdarah karena ia tidak tahan menggaruk. Lebih buruk lagi, ia mulai mengalami sakit kepala hebat yang membuatnya terbaring lemas di dipan bambu di ruang tengah. Rina yang biasanya ceria dan penuh energi, kini sering terlihat murung, mondar-mandir antara rumah dan sekolah sambil memikirkan neneknya. Ia membawa Mbok Sari ke puskesmas di desa tetangga, tapi dokter hanya memberikan obat penenang dan vitamin, mengatakan bahwa ini mungkin karena stres atau alergi. "Banyak istirahat, Mbok, jangan terlalu capek di sawah," kata dokter itu dengan nada yang tidak meyakinkan. Rina pulang dengan hati berat, tahu bahwa obat-obatan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di desa, bisik-bisik mulai menyebar seperti api di musim kemarau. Tetangga yang dulu memuji keberhasilan sawah keluarga Rina kini berbicara dengan nada hati-hati, bahkan takut. "Itu bukan penyakit biasa," kata Bu Marni, tetangga yang rumahnya hanya beberapa langkah dari rumah Rina, sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan daun pisang. "Itu santet, Rin. Orang iri sama keberhasilan kalian." Kata santet itu membuat Rina bergidik, tapi ia tidak ingin percaya begitu saja. Baginya, cerita tentang santet hanyalah dongeng yang diceritakan orang-orang tua untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun ketika Mbok Sari mulai demam dan mengigau di malam hari, menyebut nama-nama yang tidak dikenal, Rina tidak bisa lagi menyangkal rasa takutnya. Akhirnya atas desakan beberapa tetangga, Wulan yang kebetulan pulang kampung memutuskan untuk memanggil Pak Joko, dukun setempat yang dikenal mampu melihat hal-hal gaib. Malam itu rumah kecil Rina dipenuhi aroma kemenyan yang menyengat. Pak Joko dengan jubah lusuh dan tas kain penuh jimat duduk bersila di depan Mbok Sari yang terbaring lemah. Ia membaca mantra dengan suara dalam. Matanya terpejam, tangannya memegang sebilah keris kecil. Setelah beberapa saat ia membuka mata dan berkata dengan nada berat, "Ada yang iri, Mbok. Ini ulah orang dekat. Mereka tidak suka melihat kalian makmur." Wulan yang dikenal keras kepala dan logis langsung memotong. "Orang dekat siapa, Pak? Kalau tahu, sebut nama." Pak Joko hanya menggeleng mengatakan bahwa alam gaib tidak selalu jelas memberi nama. Pernyataan Pak Joko membuat suasana di rumah semakin tegang. Wulan yang tidak pernah percaya pada hal-hal mistis merasa frustasi. Tapi Rina melihat ketakutan di mata ibunya. Malam itu setelah Pak Joko pulang, Wulan bermimpi aneh. Ia melihat keranda kayu melayang di tengah sawah keluarganya, dikelilingi kabut tebal. Di dalam keranda, ia seperti melihat wajah Mbok Sari, pucat dan memohon. Wulan terbangun dengan keringat dingin, hatinya gelisah. Ia memohon agar Mbok Sari ikut ke Jakarta untuk berobat ke dokter spesialis, tapi nenek itu menolak keras. "Tanah ini rumahku, Wulan. Sawah ini nyawaku. Aku tidak akan ninggalin," katanya dengan suara penuh tekad. Meski tubuhnya lemah, Rina yang menyaksikan pertengkaran itu merasa terjebak. Ia ingin mempercayai logika ibunya, tapi bisik-bisik tetangga dan mimpi aneh Wulan membuatnya mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara seperti tangisan pelan dari arah sawah. Ia bangkit, menatap keluar jendela, tapi hanya kegelapan yang menyapanya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat dan ia tidak siap menghadapinya. Malam semakin larut dan udara di desa terasa semakin berat seiring kondisi Mbok Sari yang terus memburuk. Rina duduk di sisi neneknya, memegang tangan Mbok Sari yang kini terasa dingin dan rapuh. Kulit neneknya yang dulu kuat kini tampak pucat, dengan urat-urat biru yang mencuat di bawah permukaan. Sakit kepala yang dialami Mbok Sari kini disertai demam tinggi, membuatnya mengigau dengan kata-kata yang tidak jelas. "Jangan, sawah itu, mereka tahu," gumamnya dalam tidur. Suaranya parau dan penuh ketakutan. Rina yang tidak pernah melihat neneknya begitu lemah, merasa dadanya sesak. Ia ingin menangis tapi ia tahu ia harus kuat demi Mbok Sari dan Wulan, yang kini sibuk mencari cara untuk membawa neneknya ke rumah sakit yang lebih layak.
Pagi itu dengan bantuan tetangga mereka akhirnya membawa Mbok Sari ke rumah sakit kabupaten. Perjalanan dengan mobil sewaan terasa seperti selamanya. Jalan berbatu membuat tubuh Mbok Sari berguncang di ranjang darurat. Di rumah sakit suasana kacau. Tempat tidur penuh dan dokter yang sibuk hanya bisa memberikan obat penurun demam. "Kami tidak punya alat untuk periksa lebih lanjut," kata seorang perawat dengan wajah lelah. Wulan yang mulai putus asa memutuskan untuk membawa Mbok Sari ke rumah sakit lain di kota sebelah. Namun di tengah perjalanan, di dalam ambulan tua yang berderit, Mbok Sari tiba-tiba terdiam. Rina yang memegang tangan neneknya merasakan denyut nadi yang melemah lalu hilang sama sekali. Mbok, bangun!" teriak Rina. Suaranya pecah. Wulan memeluk putrinya erat. Air mata mengalir di wajahnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mbok Sari telah pergi, meninggalkan mereka di tengah jalan berdebu di dalam ambulan yang kini terasa seperti peti mati. Kembali ke desa, duka menyelimuti rumah kecil itu. Tetangga berdatangan membawa makanan dan doa, tapi Rina merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk di beranda, menatap sawah yang kini terasa asing, seolah kehilangan nyawa sejak Mbok Sari tiada. Wulan, meski hancur, berusaha tetap tegar demi Rina. Ia mengurus tahlilan dengan penuh ketabahan, mengundang tetangga dan kiai setempat untuk mendoakan arwah Mbok Sari. Namun pada malam ketiga tahlilan, suasana berubah mencekam. Saat doa-doa selesai dan orang-orang mulai pulang, Bu Marni, tetangga yang rumahnya dekat sawah, bergegas kembali ke rumah Rina dengan wajah pucat. "Rina, Wulan, tadi aku lihat perempuan berbaju merah di dekat pohon pisang belakang rumah," katanya dengan suara gemetar. Tidak lama kemudian Pak Slamet, tetangga lain, menambahkan bahwa ia melihat bayangan pocong di ujung gang saat pulang dari tahlilan. Cerita itu menyebar cepat, membuat desa yang tadinya ramai dengan doa kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Rina yang mendengar cerita itu merasa jantungan. Ia ingin menyangkal, menganggapnya sekedar isapan jempol, tapi tatapan serius tetangga membuatnya ragu. Wulan yang masih skeptis mencoba menenangkan semua orang. "Itu cuma bayangan, Bu. Malam kan gelap," katanya, tapi suaranya tidak yakin. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, memeluk lutut mendengar suara angin yang seperti membawa bisikan dari sawah. Tiba-tiba ia mendengar ketukan pelan di jendela. Jantungnya hampir berhenti. Dengan tangan gemetar ia membuka kain penutup jendela, tapi tidak ada apa-apa di luar. Hanya kegelapan dan bayang-bayang pohon pisang yang bergoyang ditiup angin. Namun saat ia menutup jendela, ia seperti melihat sekilas sosok merah di kejauhan. Di tepi sawah, Rina menutup mata erat-erat, berdoa agar itu hanya imajinasinya. Keesokan harinya Wulan memanggil Pak Joko dan Kiai Hasan, kiai setempat yang dikenal bijaksana, untuk mencari jawaban. Di ruang tengah yang masih dipenuhi aroma kemenyan dan tahlilan, Pak Joko melakukan ritual kecil, membakar daun kering dan membaca mantra. Kiai Hasan dengan tasbih di tangan berdoa panjang sebelum akhirnya berkata, "Sukma Mbok Sari tidak tenang. Ada yang mengikatnya di alam gaib. Ini ulah 4 orang yang iri pada keberhasilan kalian." Wulan yang kesabarannya sudah di ujung tanduk menuntut, "Siapa mereka, Kiai? Kalau tahu, sebutkan." Namun baik Pak Joko maupun Kiai Hasan hanya menggeleng. "Urusan gaib tidak mudah dilacak, Bu. Yang jelas mereka orang dekat," kata Pak Joko dengan nada misterius. Rina yang mendengarkan dari sudut ruangan merasa amarah dan ketakutan bercampur di dadanya. Siapa yang bisa begitu kejam kepada keluarganya? Dan mengapa sawah yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka kini terasa seperti kutukan? Malam itu setelah semua orang pulang, Rina dan Wulan duduk di beranda. Bulan separuh menerangi sawah, tapi cahayanya tidak lagi terasa hangat. "Bu, apa benar ini santet?" tanya Rina pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik. Wulan menatap putrinya, matanya penuh kelelahan. "Ibu nggak tahu, Rin. Tapi kalau ini benar, ibu nggak akan diam," jawabnya dengan nada tegas. Meski Rina tahu ibunya juga takut. Di kejauhan dari arah sawah terdengar suara seperti langkah kaki di lumpur. Pelan tapi jelas, Rina dan Wulan saling pandang. Tidak berani bergerak. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Rina merasa bulu kuduknya berdiri.
Ia tahu apapun yang terjadi, misteri ini belum selesai. Sawah yang dulu memberi kehidupan kini menyimpan rahasia yang mengancam. Dan ia harus menemukan jawabannya demi Mbok Sari, demi keluarganya. Keheningan malam di desa terasa semakin menyesakan setelah tahlilan ketiga. Rumah kecil Rina dan Wulan masih dipenuhi aroma kemenyan yang tertinggal, bercampur dengan bau bunga-bunga yang diletakkan tetangga di sudut ruangan sebagai tanda duka. Rina duduk di depan bambu, memeluk lutut. Matanya tidak lepas dari foto lama Mbok Sari yang diletakkan di meja kecil, dikelilingi lilin dan kelopak melati. Wulan yang biasanya tegar kini tampak kelelahan, wajahnya pucat karena kurang tidur dan beban duka yang tidak kunjung reda. Bisik-bisik tetangga tentang sosok perempuan berbaju merah dan bayang pocong membuat suasana semakin mencekam. Seolah desa kecil mereka telah dirasuki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Rina ingin menyangkal semua cerita itu, tapi suara langkah di lumpur yang ia dengar malam sebelumnya masih menghantui pikirannya. Di tengah ketegangan itu, sebuah kehadiran baru tiba di desa. Siti, bibi Rina yang baru kembali dari Arab Saudi setelah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita, muncul di depan pintu rumah dengan koper tua dan jilbab sederhana. Wajahnya yang kecoklatan penuh garis-garis lelah, tapi matanya memancarkan tekad yang kuat. "Aku dengar soal Mbok Sari dari tetangga," katanya sambil memeluk Wulan erat. Rina yang jarang bertemu Siti merasa ada kehangatan aneh dari bibinya, seolah ia membawa harapan di tengah keputusasaan. Malam itu saat mereka duduk bersama di ruang tengah, Siti mendengarkan cerita tentang penyakit misterius Mbok Sari, bisik-bisik soal santet dan kejadian aneh selama tahlilan. Wajahnya serius, tapi tidak ada ketakutan di matanya. "Di Mekah, aku pernah belajar dari seorang syekh tentang cara melihat alam gaib," katanya dengan suara rendah. "Kalau sukma Mbok Sari benar terperangkap, aku mungkin bisa membantu." Wulan yang masih skeptis menatap Siti dengan alis terangkat. "Kamu yakin, Ti? Ini bukan soal main-main. Aku nggak mau kita terjebak cerita-cerita gaib yang nggak jelas." Tapi Rina yang merasa tidak punya pilihan lain memohon. "Coba saja, Bu. Kalau Bibi Siti bisa bantu Mbok tenang di sana, kenapa enggak?" Setelah diskusi panjang, Wulan akhirnya setuju, meski dengan hati berat. Mereka memanggil Pak Joko untuk membantu ritual yang diusulkan Siti. Malam itu rumah kecil itu kembali dipenuhi aroma kemenyan. Pak Joko mengatur lingkaran lilin di lantai tanah, menaburkan garam kasar di sekelilingnya, dan menyerahkan selai kain putih milik Mbok Sari kepada Siti. "Ini akan membantu kamu masuk," katanya dengan nada serius. Siti duduk di tengah lingkaran, tangannya memegang kain itu erat. Matanya terpejam sambil melantunkan doa-doa yang ia pelajari di tanah suci. Rina dan Wulan menatap dengan jantung berdegup. Tidak tahu apa yang akan terjadi, suasana ruangan terasa berat. Seolah udara menjadi kental, lilin-lilin di sekitar Siti mulai berkedip-kedip, meski tidak ada angin. Tiba-tiba Siti tersentak, tubuhnya bergoyang pelan dan ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara yang dalam dan asing. "Hutan, gelap, sungai penuh lumpur." Rina memegang tangan Wulan erat, takut tapi tidak bisa berpaling. Dalam visinya Siti merasa dirinya melayang, meninggalkan tubuhnya yang duduk di lingkaran lilin. Ia tiba di sebuah hutan gelap, di mana pohon-pohon tampak hidup, ranting-rantingnya seperti tangan yang mencoba meraih. Di depannya seorang kakek berjubah putih muncul, wajahnya samar, tapi matanya penuh kebijaksanaan. "Ikut aku anakku," katanya menuntun Siti melewati hutan menuju sungai yang airnya hitam dan berbau busuk. Di tepi sungai Siti melihat sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu lapuk. Atapnya nyaris runtuh. Di dalam ia menemukan Mbok Sari. Tubuhnya terikat tali-tali tidak terlihat. Wajahnya penuh ketakutan. Di sekitarnya makhluk-makhluk menyeramkan dengan wajah pucat dan mata kosong berjaga, mengeluarkan suara desis yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Dengan keberanian yang ia kumpulkan dari doa-doa yang diajarkan Syekh di Mekah, Siti melangkah maju, mengacungkan tasbih yang selalu ia bawa. "Dengan nama Allah, lepaskan dia!" Makhluk-makhluk itu meraung, tapi cahaya lembut dari tasbih Siti membuat mereka mundur. Satu persatu mereka lenyap, meninggalkan Mbok Sari yang kini menangis lega. Namun sebelum menghilang, makhluk terakhir berbisik dengan suara serak. "Pelaku santet adalah orang yang kalian kenal, dekat sekali.
Siti ingin bertanya lebih lanjut, tapi makhluk itu lenyap seperti asap. Siti memeluk Mbok Sari, merasakan tubuh nenek itu ringan seperti bayangan. "Aku bawa kamu pulang, Mbok," bisiknya. Kakek berjubah putih muncul lagi, menunjukkan jalan menuju sebuah rumah kecil yang memancarkan cahaya lembut di kejauhan. Saat mereka mendekat, Siti menyadari itu bukan rumah, melainkan makam Mbok Sari. Dikelilingi bunga-bunga yang diletakkan tetangga, Mbok Sari tersenyum. Wajahnya kini damai. "Terima kasih Siti, jaga Rina dan Wulan," katanya sebelum melangkah masuk ke cahaya itu dan lenyap. Siti terbangun dengan tersentak, tubuhnya basah keringat, air mata mengalir di pipinya, lilin-lilin di sekitar telah padam, dan Pak Joko menatapnya dengan kagum bercampur takut. "Kamu berhasil, Ti," katanya pelan. Rina dan Wulan yang menyaksikan semuanya mendekati Siti dengan wajah penuh harap. "Apa yang kamu lihat, Ti?" tanya Wulan, suaranya gemetar. Siti menceritakan visinya dengan detail dari hutan gelap hingga makam bercahaya. Ketika ia menyebut bisikan makhluk tentang orang dekat, Rina merasa jantungan. "Siapa, Bibi? Siapa yang benci kita sampai segitunya?" Suaranya penuh amarah. Siti hanya menggeleng, matanya penuh kesedihan. "Aku nggak tahu, Rin. Tapi Mbok Sari sudah tenang sekarang. Itu yang penting." Malam itu rumah terasa lebih ringan, seolah beban gaib telah terangkat. Tapi di hati Rina, pertanyaan tentang pelaku santet masih membakar. Ia menatap ke arah sawah yang kini terlihat damai di bawah cahaya bulan. Tapi ia tahu rahasia itu belum terungkap. Siapapun pelakunya, mereka masih hidup, masih dekat, dan Rina bersumpah akan menemukannya. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah dinding bambu, menerangi ruang tengah rumah kecil Rina. Aroma kopi yang diseduh Wulan mengisi udara, bercampur dengan bau tanah basah dari sawah yang baru saja diguyur hujan semalam. Siti yang kini memutuskan tinggal di desa untuk sementara, duduk di dipan sambil menyeruput teh hangat. Matanya masih tampak lelah setelah ritual gaib yang ia jalani. Rina yang duduk di dekatnya memandang keluar jendela, ke arah sawah yang kini terlihat hijau dan damai di bawah sinar matahari. Namun di balik ketenangan itu, hatinya masih bergolak. Cerita Siti tentang visinya di alam gaib, tentang Mbok Sari yang kini telah menemukan kedamaian, membawa sedikit kelegaan. Tapi bisikan makhluk gaib tentang orang dekat yang menjadi pelaku santet terus menghantuinya. Siapa mereka dan mengapa mereka begitu membenci keluarga kecil ini? Malam tahlilan berikutnya terasa berbeda. Doa-doa yang dipimpin Kiai Hasan mengalir dengan hikmat, dan tetangga yang hadir tampak lebih tenang, seolah beban gaib yang selama ini menyelimuti desa telah terangkat. Beberapa dari mereka membawa bunga melati dan mawar untuk diletakkan di makam Mbok Sari, sebuah tanda bahwa desa mulai pulih dari ketakutan. Namun Rina memperhatikan bahwa beberapa tetangga yang dulu sering memuji keberhasilan sawah keluarganya kini menghindari tatapannya. Ada yang berbisik pelan di sudut ruangan, ada pula yang buru-buru pulang setelah tahlilan selesai. Rina merasa seperti ada dinding tidak terlihat antara keluarganya dan desa. Sebuah kecurigaan yang tidak diucapkan tapi terasa nyata. Setelah tahlilan selesai, Rina, Wulan, dan Siti duduk di beranda. Angin malam membawa aroma padi yang mulai ranum, tapi suasana tetap tegang. "Bi, apa benar Mbok sudah tenang sekarang?" tanya Rina. Suaranya pelan tapi penuh harap. Siti mengangguk, tangannya memegang tasbih yang masih ia genggam sejak ritual. "Aku yakin, Rin. Aku lihat sendiri Mbok masuk ke cahaya itu. Dia bilang suruh jaga kamu sama Wulan." Jawabnya dengan senyum kecil. Wulan yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Aku cuma pengen kita lanjut hidup, Rin. Apapun yang terjadi sama Mbok, kita nggak bisa ubah. Yang penting sekarang kita jaga sawah ini, warisannya Mbok." Nada Wulan tegas, tapi Rina bisa melihat keraguan di matanya. Ibunya ingin melupakan misteri itu, tapi Rina tidak bisa. "Tapi Bu, orang yang bikin Mbok sakit masih di luar sana. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu," protes Rina, suaranya meninggi. Siti meletakkan tangannya di pundak Rina, mencoba menenangkan. "Rin, kadang kebenaran nggak selalu bikin kita lega. Aku tahu kamu marah, tapi kita nggak punya bukti. Biar Tuhan yang balas mereka." Rina ingin membantah, tapi ia tahu Siti dan Wulan punya alasan. Di desa kecil semua orang saling kenal.
dan menuduh seseorang sebagai pelaku santet tanpa bukti bisa memicu konflik besar. Namun di dalam hatinya Rina bersumpah akan tetap mencari tahu meski diam-diam. Ia tidak bisa membiarkan kematian Mbok Sari berlalu begitu saja, terutama jika pelakunya adalah orang dekat seperti yang dikatakan makhluk gaib itu. Hari-hari berikutnya Siti membantu Wulan dan Rina mengelola sawah. Ia membawa semangat baru, mengajarkan cara-cara baru yang ia pelajari dari petani di luar negeri, seperti menggunakan pupuk organik dan mengatur irigasi lebih baik. Sawah yang sempat terbengkalai selama Mbok Sari sakit kini mulai hidup lagi. Padi-padi mulai bergoyang di bawah angin, seolah menghormati kerja keras keluarga ini. Rina, meski masih diliputi pertanyaan, menemukan sedikit kedamaian saat bekerja di sawah bersama ibu dan bibinya. Setiap kali ia mencangkul atau menyiram tanaman, ia merasa Mbok Sari masih ada di sana, tersenyum dari balik batang-batang padi. Namun di malam hari ketika desa kembali sepi, ia sering terbangun oleh mimpi buruk. Sosok perempuan berbaju merah berdiri di ujung sawah, menatapnya dengan mata kosong. Atau suara Mbok Sari yang memanggil dari kejauhan. Suatu sore saat Rina dan Siti sedang membersihkan parit di tepi sawah, Rina menemukan sesuatu yang aneh. Di antara lumpur, ia melihat sebuah benda kecil terbungkus kain merah, diikat dengan tali rami. Jantungnya berdegup kencang, ia teringat cerita tentang benda-benda santet yang sering disembunyikan di tempat-tempat tersembunyi. Dengan tangan gemetar ia mengambil benda itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada selai rambut panjang dan beberapa potong kain yang tampak seperti milik Mbok Sari. Rina merasa nafasnya tersegal. "Bibi, lihat ini." Siti mendekat, wajahnya langsung berubah serius. "Jangan sentuh lagi, Rin. Ini gak biasa," katanya suaranya bergetar. Mereka membawa benda itu ke Pak Joko yang langsung mengenalinya sebagai pengikat sukma. Benda yang digunakan dalam ritual santet untuk mengikat jiwa seseorang. "Ini kuat sekali. Orang yang bikin ini tahu apa yang mereka lakukan," kata Pak Joko dengan nada berat. Penemuan itu membuat Rina semakin yakin bahwa pelaku santet adalah seseorang yang sangat dekat dengan keluarganya. Ia mulai mengamati tetangga dengan seksama, mencoba mencari petunjuk dalam tingkah laku mereka. Apakah Bu Marni yang selalu bertanya tentang hasil panen, atau Pak Slamet yang pernah meminjam uang dari Mbok Sari tapi tidak pernah membayar? Pikirannya dipenuhi kecurigaan, tapi ia tahu ia tidak bisa bertindak gegabah. Wulan yang mengetahui penemuan itu memilih untuk tetap diam. "Rin, kita fokus ke depan. Sawah ini, keluarga kita, itu yang penting. Jangan kebawa dendam." Tapi Rina bisa melihat ketakutan di mata ibunya. Siti, di sisi lain, berjanji akan membantu Rina mencari tahu, tapi dengan cara yang hati-hati. "Kita nggak mau desa ini ribut, Rin. Tapi aku janji, aku bantu kamu mencari kebenaran." Hari-hari berlalu dan sawah kembali menjadi pusat kehidupan keluarga mereka. Rina belajar bahwa meski misteri pelaku santet belum terpecahkan, kekuatan terbesar mereka adalah ikatan keluarga. Setiap malam ia berdoa di makam Mbok Sari, memohon petunjuk dan kekuatan. Di bawah langit yang penuh bintang, ia merasa neneknya masih menjaganya, mengingatkannya untuk tetap kuat. Meski ketenangan sejati masih tertunda, Rina tahu bahwa dengan Wulan dan Siti di sisinya, ia bisa menghadapi apapun yang tersembunyi di balik bayang-bayang sawah itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.